Dengan Andri Yunus ini lagi gencar mengkritisi undang-undang TNI. Nah jadi itu kan jadi pertanyaannya. Nah, tapi belum tentu kan? Belum tentu, makanya kita ngomong betul ini masih praduga tidak bersalah. Logikanya begini bang, dengan CCTV yang ada, masa sih pihak aparat tidak bisa menyelesaikan ini? Direncanakan, disengaja, Sudah dipantau lah. sudah dipantau, memang disengaja untuk ketika ini viral itu untuk menakuti kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan aktivis lainnya. Jangan-jangan kita habis podcast ini nanti diserang juga kan? Kita Ada yang mantau nggak nih? Kita ini. Kacau ya. Nah jadi presiden harus cepat memerintahkan langsung Kapolri dan Panglima dan jangan ada intervensi manapun kasus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkolen Times Podcast yang cacamnya. Balik lagi, udah lama kita nggak ketemu ya di bulan suci Ramadan ini. Nah hari ini kita akan bahas soal suara mulai dibungkam. Sekilas video yang cukup memprihatinkan, terutama bagi para aktivis. Andri Yunus 12 Maret 2026 lalu mengalami sebuah insiden yang ini bukan yang pertama kali, tapi sudah berulang kali. Seperti apa permasalahan ini di mata para aktivis, khususnya di Provinsi Bengkulu. Bersama kita sudah hadir di studio bengkolentimes.com ada aktivis senior nih, Bung Ferry Vandalis. Siap. Ada juga dari OKP ya, GMNI, dan dari BEMSI ya. Ada juga ini Bung Kevin dan Bung siapa? Wide ya, Wide. Nah ini hari ini kita berkesempatan di bulan suci Ramadan mendekati Idul Fitri ya. Lebaran. Mau Lebaran, ternyata kegelisahan yang terjadi di Jakarta, terutama di Jalan Salemba, Jakarta, apa yang menimpa saudara kita ya, Andri Yunus itu tidak hanya hebohnya hampir sama kayak perang Iran, Amerika dan Israel. Ini apakah bentuk pembungkaman atau seperti apa? Terlebih masalah ini baru masih mencari pelakunya. Artinya pelaku belum tertangkap. Kita ke aktivis senior dulu deh. Apa yang dialami Andri Yunus ini, pandangannya seperti apa nih? Bung Ferry Vandalis, silakan. Ya terima kasih. Pertama kita turut berbelasungkawa ya. Ini kalau bahasa kita dari rekan-rekan gerakan ini pukulan telak gitu ya, pukulan telak buat kita sebagai orang-orang di lapangan yang mengkritisi kebijakan pemerintah negara. Itu tujuannya baik, apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan gerakan, baik mahasiswa,
aktivis-aktivis ini, baik di aktivis lingkungan, HAM gitu ya, berbagai macam itu tujuannya sebagai penyeimbang negara supaya negara ini jangan salah mengambil langkah. Nah, ketika Bung Andre Yunus ini yang kita lihat kejadian tanggal 12 malam di Jalan Salemba itu, penyiraman air keras. Ini bukan yang pertama kali, betul itu Bang Bro, bukan pertama kali. Nah, ini kalau kita lihat rentetannya memang pasca habis Novel Baswedan pada saat itu penyidik senior KPK lagi penyidikan itu kasus besar. Dan ini memang dikait-kaitkan dengan hubungan karena sama persis dengan penyiraman air keras. Nah, kami melihat dari kacamata kita, dari rekan-rekan gerakan, ini tidak bisa lagi dibiarkan gitu ya. Negara harus ambil alih. Nah, karena ini bukan pembukaman, bukan membuat rekan-rekan itu semakin diam. Nah, ini membuat munculnya nama-nama Andre Yunus yang lain. Ada Andre Yunus 1, 2, 3, 4, berbagai macam. Nah, ini betul disampaikan rekan-rekan Kontras di Jakarta, dan ini gabungan dari rekan-rekan senior, baik dari YLBHI gitu ya, dari rekan-rekan Walhi gitu. Dan itu sudah sepakat ini tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah 2 orang sudah muncul secara di nasional, ini pasti ada di tingkatan daerah, ini terjadi juga takut kita. Ini kecemasan dari gerakan-gerakan mahasiswa pun juga, jangan sampai negara kita dibuat negara demokrasi tetapi intinya pembukaan ini sebagai negara otoriter gitu ya. Nah, kita tidak bisa, pasca 98 dulu sudah dibuat pemecahan dui fungsi itu antara TNI dan kepolisian itu, ini sudah masuk negara demokrasi, tidak ada pembukaan, kita bukan negara Korea gitu ya, itu yang pertama. Dan kita harus bergerak bersama-sama dengan rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan gerakan aktivis berbagai macam, ini solidaritas sifatnya gitu. Ini harus ada ngambil sikap. Pertama, kita ini pukulan telak buat kita sebagai rekan-rekan gerakan, dan ini kita harus sumpah siapapun dalang di belakang itu, ini memang masih berlaku praduga tidak bersalah gitu ya. Nah, karena masih dalam proses penyelidikan. Nah, tapi karena Andre Yunus ini membahas dengan figur beliau, dengan gerakan dia memprotes salah satu undang-undang untuk revisi undang-undang TNI ini, nah ini ketakutan jangan sampai militerisasi di negara Republik Indonesia ini terjadi gitu ya. Orde lama itu sudah berlalu gitu ya, orde baru itu. Sekarang masa yang demokrasi. Mungkin itu sih sedikit dari kami. Sedikit seperti diulas Bung Ferry tadi. Ini yang tahunya di teman-teman pergerakan, Ya. Andre Yunus ini tadi seperti dia heboh viral juga nih gara-gara ada datang ke Ya, hotel masuk kan, ke di situ hotel, ada anggota DPR ya, Hmm. salah satu komisi di DPR RI sedang rapat, terus Ya. dia demo kayak ini kan, membawa menyuarakan, sempat viral di situ Ya, ya. membuat stiker ya. Selain itu dia ini kan advokat juga ya. Ya. Advokat ya. Advokat ya. Advokat, aktivis, lebih dikenal sebagai Aktivis HAM. aktivis HAM di Kontras itu tadi ya. Hmm. Nah, kalau pandangan Bung Ferry nih menyangkut biasanya kalau ada teror-teror kayak gini disangkut-sangkut pautkan. Iya, iya. Ada yang ini, ada apa dia itu sedang menangani inilah apa itulah Iya, iya. ini. Nah, dari yang Bung Ferry sendiri tahu soal Andre Yunus ini, dia ini apa nih yang begitu kok tiba-tiba ada teror seperti itu? Iya, ya. Nah, sebenarnya begini Bang, yang kita lihat Bung Andre Yunus ini memang beberapa bulan terakhir ini ya, yang kita pantau dari rekan-rekan juga, baik dari YLBHI, rekan-rekan Wali Nasional gitu ya, nah, baik dari rekan-rekan ICW berbagai macam. Nah, itu memang dia sangat vokal sekali untuk mengkritisi undang-undang TNI ini ya, lagi dibahas oleh DPR RI. Nah, kenapa dari rekan-rekan Kontras itu mengaitkan masalah penyiraman ini dengan Andre Yunus ini lagi gencar mengkritisi undang-undang TNI. Nah, jadi itu kan jadi pertanyaannya. Nah, Tapi belum tentu kan? Belum tentu. Makanya kita ngomong, betul ini masih praduga tidak bersalah. Jangan sampai dimanfaatkan oleh adu domba gitu ya. Oknum-oknum terkait. Kita tidak membahas masalah baju gitu ya. Iya. Siapapun itu. Nah, jangan sampai teror ini untuk membuat yang TNI ini buruk di kacamata masyarakat, terutama dari gerakan mahasiswa dan gerakan aktivis itu. Nah, seolah-olah menuduh ke situ. Nah, cuman yang kita lihat ya, beberapa kasus yang sudah terjadi di Republik ini, baik kasus Munir gitu ya, baik kasus Novel Baswedan, lagi gencar-gencar mengangkat sebuah isu besar, membahas isu besar yang orang-orang vokal itu jadi target.
Nah makanya kenapa seperti kasus Novel Baswedan aja sampai hari ini tuh belum terang benderang. Kita tidak tahu di belakang itu. Nah itu yang jadi momok penting yang dibahas dari rekan-rekan dari Jakarta. Ini dikaitkan terus masalah kasus Novel Baswedan dan ini kasus Andri Yunus itu. Karena sama persis penyiramannya, bukan diduga lagi, memang air keras yang dipakai dan itu mudah didapatkan di masyarakat dan harganya murah dan sasarannya langsung ke muka ya untuk cacat. Dan itu bukan pembunuhan, itu membuat mental fisik kita cacat dan kita sakit, dan itu membuat traumatik orang-orang gerakan tidak berani lagi. Nah muncullah kata-kata pemukaman gitu ya, untuk menakut-nakuti. Kalau pembunuhan gampang saja, orang mungkin bunuh pakai pisau atau tembak gitu ya. Kalau merampok pasti ada barang yang hilang gitu nah bang. Dan ini tidak ada barang yang hilang, motor tidak diambil, bukan pembunuhan. Nah ini motif yang besar yang kita lihat dari rekan-rekan dari Jakarta itu ini untuk membuat menakut-nakuti rekan-rekan gerakan mahasiswa, jangan mengkritisi lagi. Nah ini teror ini, kalau dibahas masalah teror ini kita kan belum tahu apakah motif ini betul ketika Andri Yunus lagi membahas masalah undang-undang TNI ini. Nah ataukah ini ada oknum pihak ketiga memanfaatkan peran ini, masalah ini supaya kita diadu domba. Kita tidak bisa menduga-duga apakah ini ada unsur ketika Andri Yunus ini membahas masalah undang-undang TNI. Karena kalau untuk secara bukti dari rekan-rekan YLBHI sama kontra itu sudah mengambil juga ya alat bukti dari CCTV itu sudah banyak disimpan. Jadi tidak ada simpang siur lagi nanti pihak kepolisian lagi membahas ini dihapus. Rekaman CCTV itu sudah lengkap, sudah disimpan gitu ya. Dan ini harapan kita, negara harus ambil alih. Dan ini harus atensi khusus dari pihak presiden. Ini harus benar-benar Kapolri Sigit ini sebagai penegakan hukum APH untuk masyarakat sipil. Ini jangan sampai terjadi. Nah kalau kita berbicara dari pusat itu bang, di daerah tuh sudah masih banyak yang teror-teror seperti itu ya. Apalagi rekan-rekan gerakan lagi demo, misalnya ada kasus tambang, perkebunan sawit skala besar, berbagai macam isu politik atau korupsi itu banyak teror-teror berbagai macam. Tapi ini yang mencuat di nasional kan kasus yang besar gitu bang. Mungkin itu sih. Gitu ya. Jadi bisa aja, karena dia sedang sering mengkritisi soal seperti undang-undang inilah, bisa jadi juga atau mungkin ada dia sedang melakukan investigasi atau ini gitu kan menyangkut soal perusahaan-perusahaan besar. Benar. Karena hal-hal seperti ini kalau nggak punya modal kayaknya nggak ini. Ya, makanya kita ngomong tadi bang, sedikit tambahan. Andri Yunus ini kan memang bukan salah satu mengkritisi bagian undang-undang TNI aja, enggak. Banyak kasus-kasus misal masalah pelanggaran HAM di tingkat masalah agraria gitu ya, konflik perkebunan sawit skala besar berbagai macam. Dan ini makanya yang kita, tapi memang Andri Yunus ini ketika dia ini viral yang memang disorot oleh publik itu kasus dia mengkritisi undang-undang TNI. Ya, viralnya di situ. Padahal kerjaannya juga banyak. Karena kontras ini kan perlindungan untuk saksi dan korban dan kekerasan ini kan banyak yang orang hilang berbagai macam. Baik untuk masalah isu perempuan, kekerasan berbagai macam, dan banyak itu di kasus di kontras itu dari almarhum Munir dulu sampai hari ini mereka komitmen konsisten gitu ya di masalah kekerasan berbagai macam untuk pelanggaran HAM berat begitu. Makanya kita kaitkan, rekan-rekan mengaitkan ini, ini kalau Andri Yunus ini ketika dia viral membahas masalah undang-undang TNI, jangan sampai diduga ini dikaitkan masalah penyiraman ini, berarti gara-gara itu. Nah itu yang kami diskusi dengan rekan-rekan ini, kalau ini diduga buat kita ke arah situ kayak gitu kan. Tapi karena kita memakai praduga tidak bersalah ini harus dibuktikan secara bukti otentik oleh pihak kepolisian. Begitu bang. Ini tugas berat Pak Sigit ya sebagai Kapolri, karena ini isunya nasional betul ya, karena itu seperti saya bilang di awal tadi, perang Iran sama Amerika dan sekutunya ini tadi lagi hampir setiap hari kita ditontonkan, tiba-tiba ada kasus baru. Saya ke teman-teman mahasiswa dulu ya. BMC, Bung Kelvin,
sama nih pertanyaannya. Dari peristiwa Andri Yunus ini, teman-teman yang sekarang masih pergerakan, sering menyuarakan keadilan, menyuarakan baik itu dengan aksi-aksi gitu. Nah, dengan peristiwa yang dialami Andri Yunus ini, pandangan Kelvin deh sebagai aktivis yang sering bergerak sekarang seperti apa? Baiklah, kalau untuk pandangan kan Bang, kita lihat kan sebenarnya untuk dilakukan penyiraman itu kan untuk melakukan pembungkaman. Tapi kalau kita lihat semakin dibungkam kita semakin melawan, jadi semakin bahagia kita kan untuk melakukan pergerakan-pergerakan itu. Nah, kita bisa melihat kenapa seperti itu, bahwasanya ada suatu hal sistem di negara ini yang masih bobrok atau belum terselesaikan. Dan kalau saya melihat dari kejadian Andri Yunus ini Bang, seperti ini nih seperti direncanakan. Kenapa seperti direncanakan? Kalau memang kita mau berbuat melakukan tindakan suatu kejahatan, kita harus berpikir dulu, kita harus mencari suatu tempat yang memang tidak terpantau CCTV, jauh dari keramaian, yang sepi. Nah, tapi kan kalau di Andri Yunus ini kan, kalau saya lihat sekilas di berita dan saya melihat di TikTok itu dan di YouTube, itu CCTV ada di beberapa tempat, ada dari sini dan sebagainya. Jadi di situ kalau praduga saya itu memang disengaja, memang disengaja. Sudah dipantau lah. Sudah dipantau, memang disengaja untuk ketika ini viral itu untuk menakuti kawan mahasiswa atau kawan aktivis lainnya, bahwasanya ketika kita mau melakukan suatu pergerakan dan bakal terjadi teror lagi kan seperti itu. Dan juga kalau kita di BMC itu ada namanya koordinator isu demokrasi, hukum dan HAM. Itu kan kawan kita yang bergelut di hukum dan HAM itu juga saat ini beberapa kali kemarin sudah melakukan diskusi untuk melakukan apakah itu mau melakukan pernyataan sikap atau statement di media, dan korpus juga dari koordinator pusat dari BMC juga sudah melakukan itu juga kan. Jadi kita dari kawan daerah mungkin kita support juga apakah kita bakal melakukan pernyataan sikap atau sudah pernah dibahas sama teman-teman di organisasi. Kalau di BMC memang sudah pernah dibahas, karena malam ini Andri Yunus itu kena siram kan langsung viral itu. Nah, pagi itu sudah kawan-kawan sahur itu udah masuk di grup tuh, udah rame kan. Jadi kan kawan sempat membahas kita bakal melakukan apa untuk kedepannya kan. Jadi kalau untuk di kawan-kawan pusat, walaupun mendekati Lebaran kita tetap konek-konekan atau diskusi di WA. Mungkin habis Lebaran lah kita pastikan nanti kan, sambil kita nunggu. Dan juga kalau kita lihat bukti-bukti ini udah jelas dari rekaman CCTV dari manapun itu kan. Tapi kalau sampai pelaku tidak bisa ditemukan oleh pihak kepolisian, berarti ada apa di pihak kepolisian. Kalau praduga dari saya, ketika semuanya udah jelas, sebenarnya tinggal eksekusi aja kan. Kalau tapi polisi atau pihak Kapolri ini, dari Kapolri tidak bisa menangkap, berarti mereka dari salah satu dari bagian. Artinya demokrasi tidak terlindungi gitu Ya, maksudnya. demokrasi tidak terlindungi juga kan. Jangan-jangan kita habis podcast ini nanti diserang juga kan. Kita ada yang mantau nggak nih? Kita ini. Kacau ya. Kemungkinan kan bisa jadi. Kalau dari Gemini, udah ada bahasan ini di kalangan teman-teman di Gemini. Sebenarnya di lingkungan Gemini sudah ada bahasan Pak, tapi belum terorganisir, belum menyeluruh karena posisi sekarang kan kawan-kawan mahasiswa kan pulang kampung kebanyakan. Tapi yang pasti nanti itu bakal dibahas. Karena menurut kami ini menjadi tamparan keras bagi GMNI, bagi OKP ataupun bagi masyarakat sipil. Karena ini bentuk dari killing effect yang terjadi. Bagaimana cara intervensi verbal dan non verbal, intervensi secara kepribadian ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini menjadi indikasi bahwasannya mahasiswa bergerak. Nah, kalau berbicara soal regulasi, berbicara soal penyelesaian permasalahan, kita berangkat dari Kementerian HAM. Berangkat dari Kementerian HAM bahwasannya ada tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara regulasi. Nah, yang menjadi permasalahan di Republik kita sering dihambat atau lemahnya kekuatan hukum dalam penyelesaian HAM. Nah, maka dari itu mulai dari 98 kasus apapun segala macam itu nggak terselesaikan dengan alasan kurangnya barang bukti,
lemahnya kekuatan barang bukti, otentik segala macam. Nah itu yang menjadi permasalahan sekarang. Jangan sampai kasus saudara kita yang di Jakarta, Andre Yunus ini, begitu juga permasalahannya. Logikanya begini bang, dengan CCTV yang ada, masa sih pihak aparat tidak bisa menyelesaikan ini? Tilang ataupun CCTV yang ada di Jakarta itu bisa menembus layar, bisa menembus kaca mobil kan? Oh iya ya, banyak ini ya, begitu. tilang ya. Keadaan gelap segala macam bisa dengan jelas. Kok kenapa CCTV segala macam banyak di Jakarta tidak bisa menyelesaikan ini? Benar kata Bung Kelvin tadi kan, permasalahan ini, apakah permasalahan ini ada yang mendungangi ataukah ada yang berbuat mengadu domba, terencana, terorganisasi segala macam kan? Nah, menurut pandangan kawan-kawan GMNI, kawan-kawan aktivis ataupun OKP yang lainnya, hal ini harus diselesaikan. Kalau di Bengkulu sendiri kan ini masih isu yang baru, karena baru lihat di media sosial segala macam, dan untuk permasalahannya nggak tahu ini diselesaikan atau tidak, apakah sudah masuk ke Komnas HAM segala macam atau tidak. Nah, mungkin inilah ajang kita untuk memantik kawan-kawan sebenarnya, bagaimana cara melihat, mendengar apa sih yang terjadi di luar, apa sih yang terjadi hasil intervensi kawan-kawan aktivis di Jakarta dan di tempat-tempat yang lain. Pada intinya kita jangan pernah diam akan persoalan ini, mungkin begitu bang. Oke. Tapi saya butuh jawaban jujur nih dari teman-teman yang aktivis NIOR juga, yang sekarang teman-teman pergerakan dari mahasiswa apa ini. Jujur deh. Ini kan viral nih. Videonya tersebar kemana-mana apa ini. Ya jadi konsumsi tidak hanya teman-teman pergerakan saja, bahkan ke masyarakat gitu kan. Nah, secara awam nih kalau kita mikirnya logika saja sih, logika sederhana saja. Mungkin kalau masyarakat apa ini ngelihatnya wah, saya rasa tidak mungkin tidak ada rasa takut. Benar. Iya kan? Nah, dengan viralnya ini apa videonya nyebar kemana-mana, teman-teman pergerakan dan aktivis sekarang takut atau tidak dengan apa yang dialami Andre Yunus dan jadi sepertinya memang ya seperti kata Bung Ferry tadi kan, apakah ini memang dunianya medsos dengan adanya maaf kalau teror ini kan memang menyebarkan ketakutan, benar gitu. Nah silakan dulu dari Kelvin dulu deh. Dengan peristiwa ini jadi takut bersuara nggak? Takut demo lagi nggak? Atau kayak gimana? Kalau dia ngomong untuk jujur kita nggak takut. Ngapain kita harus takut? Karena kita dengan kawan-kawan aktivis maupun dari BEM atau KP itu kita selalu saling melindungi. Jadi ketika ada teman-teman yang diteror, misal setelah ini ada yang diteror, kita tetap saling berkontak dan kita akan mencari jalan keluarnya kan. Ngapain kita harus takut? Ketika itu memang kebenarannya harus kita suarakan. Kalau dari saya kalau memang udah ajalnya udah datang, mau dimanapun itu ya udah. Kalau memang udah dipanggil oleh Tuhan, kita nggak tahu kan kita meninggal itu melalui apa, apakah kita bakal dibunuh orang, ataukah kita sakit, ataukah kita sedang santai dan sebagainya. Kalau memang ajal udah sampai ya udah mati tanam gitu ya, mati tanam kalau bahasa Bengkulu kan. Mati tanam. Kalau dari gimana nih Wide? Simpelnya begini bang, simpelnya kalau takut nggak datang saya ke sini, ya kan? Nah, karena yang sebenarnya yang kita khawatirkan itu kepada kawan-kawan masyarakat sipil. Nah, karena kan permasalahan pembelaan HAM itu nggak berotoritas kepada orang-orang yang instansi seperti Bung ini tadi kan, Andre Yunus tadi kan, yang ada lembaga kontrol segala macam. Bisa jadi masyarakat sipil kena juga. Makanya saya bilang tadi di awal, adanya killing effect yang terjadi. Nah, killing effect, ketakutan terhadap individual yang lain. Gitu. Artinya ini tidak hanya bagi teman pergerakan, bisa saja terjadi sama masyarakat ini, Bang, yang mungkin tidak pernah bersuara atau ini. Nah, itu bisa jadi kena juga kayak gitu kan. Kalau soal ketakutan atau pemberani, lantang saya katakan saya berani persoalan ini. Maka saya datang, saya berpendapat di sini, Pak. Gitu kira-kira. Oke. Sama pertanyaan sama Bung Ferry nih. Saya ngeliat adik-adik ini bukannya takut malah tambah kayak jadi bergelora gitu kan, malah suaranya tambah tinggi gitu. Nah, Bung Ferry.
pandangannya Bung Ferry soal itu, termasuk saya mau nanya langsung juga nih. Bung Ferry kan udah malang melintang, aktivis senior. Pernah nggak ngalami intimidasi, ancaman atau ini selama jadi pergerakan gitu? Ya, maka itu tadi dari awal sudah kita sampaikan tadi kan, Bang. Pertama, ketika ada pembukaman bahasa itu ya, kalau ini pembukaman ini supaya merasa ditakuti, diteror berbagai macam sehingga gerakan itu mati, bisa dibuat mati gitu. Makanya dari awal saya ngomong, ini bukan membuat gerakan itu mati, bakal muncul lagi Andre Yunus 1, 2, 3 berbagai macam, mungkin ribuan lagi nanti. Makanya tadinya dia 1 malah jadi ribuan. Tambah banyak. Nah, kini sudah banyak gitu ya, yang orang ketika tidak berani berbicara muncul selama ini di medsos, sekarang sudah membuat tulisan. Membuat kritisi tulisan di medsos. Ada juga yang ngirim sebarkan video berbagai macam. Nah, itu yang membuat efeknya itu bukan untuk menakuti gitu. Nah, inilah yang kita senang ya, kita bangga dengan gerakan masyarakat sipil. Solidaritas kita masih kuat. Itu pertama, Bang. Ketika kasus itu di Jakarta ataupun di Timur ataupun di Sumatera ini, itu semuanya itu bergerak. Itu yang kita hebat. Apalagi sekarang media sosial ini cukup luas gitu jangkauannya. Nah, makanya kita sampaikan tidak ada membuat takut-takuti orang-orang gerakan, apapun alasannya itu dilakukan berbagai macam upaya. Ini kan percobaan pembunuhan gitu, Bang. Nah, penganiayaan berat dan ini luar biasa kalau hukuman gitu. Mungkin Abang lebih ngerti ya di bidang hukum itu. Dan kita berharap ke depan ini betul-betul ada perlindungan hukum dari Komnas HAM kayak macam gitu ya. Nah, karena tidak ada lagi bahasa intimidasi seperti ini. Karena ini satu sisi ya, rekan-rekan kontras ini mereka banyak memegang kasus vokal berbagai macam kritisi. Nah, ada juga unsur intimidasi misalnya masalah politik gitu ya. Sudah itu kasus-kasus tambang, kasus-kasus mengkritisi masalah perkebunan sawit skala besar berbagai macam. Di daerah pun, Bang, kami di Walhi dulu ya, 9 kabupaten 1 kota ini memang jadi masyarakat dampingan kita gitu memang. Nah, banyak dari tambang-tambang di Benteng gitu ya, pengusaha sawit di Seluma, di utara berbagai macam. Dan itu ketika kita mendampingi masyarakat, kita advokasi gitu. Dan itu banyak intimidasi. Dan itu kita tahu gitu ya, oknum yang memainkan itu siapa, dari pihak perusahaan siapa, berbagai macam. Makanya kita ngomong, bukan membuat kita sebagai masyarakat sipil gerakan itu menjadi takut gitu ya. Malah itu menjadi pemati buat masyarakat sipil menjadi kuat, bersatu, Bang. Hasratnya makin tinggi. Iya, makanya kita ngomong tidak ada gunanya kalau teror-teror ini dilakukan, malah itu memancing gitu, Bang, memancing. Nah, makanya ngomong ini bukan saya membongkar rahasia orang gerakan itu kan enggak. Nah, salah satu sifat orang-orang gerakan ini bukan membuat takluk orang gerakan, enggak, Bang, dengan etika budaya. Ketika kalau datang ke markas atau ke base camp macam di organisasi itu, datang dengan kepala dingin, ajak ngobrol, diskusi. Ayo kita diskusi, kita bedah kasus ini jadi transparan gitu, Bang. Buktinya mana, ini mana. Jadi kita diskusi publik gitu. Bukan dilakukan ancaman-ancaman seperti itu, malah membuat perlawanan itu menjadi kekuatan yang sangat pasti oleh gerakan-gerakan ini, baik dari mahasiswa ataupun dari gerakan masyarakat sipil. Makanya kita ngomong etika itu budaya kan, baik itu dari aparat, APH, berbagai macam. Nah, apa salahnya misalnya datang diskusi ngobrol, ayo kamu mau apa misalnya gitu kan, diskusi ini masalah kami, ayo kita panggil DPR sebagai untuk mengambil kebijakan juga ya, untuk membahas masalah undang-undang macam, dan ini kita duduk bareng. Ini yang sebenarnya tujuan efek dari gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa sipil ini kan tujuannya itu tertuju. Apa target poin kita? Ending kita nih apa? Misal kita menggagalkan untuk revisi undang-undang TNI misal gitu ya. Nah, ini jangan sampai dibahas di tingkat DPR. Misalnya kita membahas masalah kena lagi perang misalnya gitu ya, dari Iran dan Amerika Israel ini membahas masalah BBM. Nah, mahasiswa mungkin lagi mantau ini ya bagaimana sebulan 2 bulan ke depan masalah BBM kita. Nah, dan itu diajak diskusi, Bang. DPR itu panggil gitu ya. Dari 3 kementerian dipanggil senema. Nah, ini yang sebenarnya yang dimaukan oleh orang gerakan. Nah, bukan dilakukan teror, penyiraman, malah membuat kita itu semakin melawan. Mungkin itu, Bang. Saya mulai kepikirannya gini. Enggak nih. Ini kan sepakat nih bahwa ini teror peristiwa yang dianggap luar biasa. Iya, yang berat. Mungkin juga sepakat bahwa peristiwa ini ya, apabila dibiarkan bisa menjadi pemantik
taruhannya negara loh. Iya benar. Ya kan? Karena saya baca tadi ini pantauannya udah nggak hanya dalam negeri. Benar-benar. Luar negeri pun sudah ini ya kan. PBB juga ini. Terlebih, maaf nih bukan bermaksud ini kan menyinggung-nyinggung soal Bapak Presiden. Berapa kali kontestasi apa ini selalu isu-isu pelanggaran HAM. Nah, peristiwa ini terjadi pelanggaran HAM yang mengancam demokrasi negara. Ketika beliau menjabat presiden. Sehingga menurut teman-teman pergerakan nih, apabila peristiwa ini tidak dibuka terang benderang atau semacam misalnya apakah ada intervensi entah itu dari pemodal yang besar kah atau kepentingan yang besar juga sehingga peristiwa ini harus ditutupi, peristiwa ini tidak diungkap. Nah ini menurut teman-teman pergerakan sendiri gimana nih? Dari Kelvin dulu. Kalau misalnya itu terjadi, kalau misalnya itu terjadi dan ditutup dan tidak terungkap gitu masalahnya. Sebenarnya kalau kita ngomong tidak terungkap seperti yang dikatakan oleh Abang tadi kan, Bang Ferry kan, dari kasus Munir sampai sekarang pun belum terungkap kan. Nah, dan juga kalau masalah untuk menyinggung Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, kalau dikait-kaitkan, ini katanya, kalau saya sepeda pengetahuan saya katanya, beliau salah satu pelanggar HAM di zaman ini kan, zaman 98 katanya itu kan. Jadi kalau misalnya ini memang tidak terungkap ya ada apa gitu. Apa memang, tapi biasa kalau memang nggak terungkap. Soalnya presiden kita kan pelanggar HAM juga katanya tahun 98. Ini katanya ya. Bisa jadi untuk membuktikan bahwa beliau itu tidak tidak terlibat dalam pelanggaran HAM dulu dengan mengungkap kasus ini gitu. Sepertinya kalau untuk mengungkapkan secara jelas kayaknya 50-50 sih sekarang. 50-50. Karena ada beberapa kepentingan yang mungkin tidak bisa diungkapkan mungkin. Dan juga kita sebagai kawan-kawan aktivis atau kawan-kawan mahasiswa yang di luar sana kan, jadi jangan sampai kita itu teralihkan isu. Karena negara ini selalu pintar yang membuat isu kan. Ini sekarang tentang penyiraman, besok muncul lagi nih berita yang dikeluarkan untuk menimbun berita ini kan. Kalau bisa terus kita suarakan terus kan, sampai pelaku itu ketemu. Dan juga untuk pihak Polri jangan salah tangkap, jangan asal ketika memang udah mendapat desakan dari mana itu kan, dari depan belakang, nanti korban kan ini aja, padahal dia bukan pelaku kan. Kan kebanyakan negara Indonesia kan seperti itu. Kebanyakan. Mujur kita tinggal di negara Konoha kan. Kalau dari Kemendi, gimana Mas Bang? Yakin nggak ini terungkap? Nggak yakin. Nggak yakin? Saya nggak yakin karena begini, otoritas pelanggaran HAM ada pada Kementerian HAM, kan? Sekarang siapa tuh Kementerian itu? Pigai. Natalius Pigai, ya kan? Saya cross check Bang terkait penyelesaian langkah pelanggaran HAM ini kerap kali tidak diselesaikan secara yuridis. Itu selalu non yuridis, melakukan pendekatan emosional terhadap korban segala macam, sehingga apa? Sehingga sudah selesai secara kekeluargaan. Nah, kenapa non yuridis itu timbul? Coba kita pikirkan. Kalau saya, menurut keyakinan saya nih ya, non yuridis itu timbul, negosiasi itu timbul karena ketidakmampuan instansi ini dalam penyelesaian ini. Maka timbul obrolan negosiasi secara kekeluargaan. Nah, ada lagi butuh permasalahannya sangat ribet dalam menyelesaikan secara hukum. Nah, Komnas HAM melakukan penyelidikan segala macam, dilaporkan ke sini, aparat melakukan penyelidikan segala macam. Itu memakan waktu lama. Nah, 50-50 juga untuk langkah penyelesaiannya Andre Yunus ini. Karena sekarang sudah zamannya no payroll, no justice kan. Nah, siapa tahu Andre Yunus ini bisa terselesaikan. Nah, tapi kembali ke saya katakan tadi, masa sih pihak aparat tidak bisa menyelesaikan kasus ini dengan CCTV yang ada, bukti-bukti yang ada. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kalau soal langkah penyelesaian, cukup Kementerian HAM turun tangan, saya rasa sudah selesai. Nggak perlu itu
izinnya Pak Prabowo ya, urus aja BOP itu. Ya, apalagi menteri kita ini, menteri tercinta ini. HAM ini paling tahu HAM katanya. Nah, itu. Tapi katanya saya pintar, tapi pintar saya ditutupi katanya. Itu kan kutipannya terakhir itu. Coba selesaikan ini dulu kalau memang pintar. Bung Mary. Iya. Gimana tuh? Yakin nggak? Kalau dari saya pribadi ya Bang, secara melihat saat ini, kita harus yakin. Itu pertama. Kenapa? Kalau dibicarakan oleh rekan-rekan gerakan, rekan-rekan mahasiswa gitu ya, memang mosi tak percaya jujur, kita tidak bisa pungkiri ya, dengan aparat kepolisian, APH berbagai macam, itu mosi tak percaya itu sudah sangat jauh, minim sekali ya, berapa persen dah. Tapi bagaimanapun Bang, lembaga sudah dibuat, kepolisian ini, APH ini kan sebagai pertama ya, kepolisian ini bukan militer pertama Bang. Ya. Dia ini sipil, tapi dipersenjatai untuk menuntut pelanggaran hukum berbagai macam itu dari sipil. Dan inilah kekuatan kita yang kita miliki saat ini. Cuma ada kepolisian dan jaksa lah gitu ya. Nah, bagaimanapun kita dari masyarakat, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, kita harus memberi keyakinan dengan kepolisian. Dia harus membongkar, Pak. Nah, pertama kita dorong, kita support, kita dukung kepolisian ini bagaimanapun caranya. Karena itulah salah satu yang bisa, yang kita ada saat ini, yang kita punya saat ini cuma kepolisian yang bisa membongkar ini. Mereka sebagai pelindung kita. Makanya kita ngomong Bang, kita harus yakin dengan kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Betul disampaikan rekan-rekan OKP dan mahasiswa ini, kalau mau mengusut kasus ini sangat gampang. Tidak ada alasan jujur dari pihak kepolisian susah, apalagi di setiap sudut CCTV itu banyak, apalagi yang sudah dilempar. Kita lihat lagi ya CCTV dari jalan itu sudah dilempar air keras, botol itu tergeletak di jalan, dibuang. Dan itu ada CCTV jari, dan yang tukang menyiram itu tidak ada memakai ini ya sarung tangan, kita lihat langsung aja gitu. Dan itu bukti otentik, itu bukti jelas. Maka kita ngomong polisi harus berani membongkar ini. Kita harus yakin, kita percaya, kita dorong, dan kita dukung polisi harus membongkar ini. Siapa dalang intelektual di belakang otaknya ini gitu. Nah. Dan kita Indonesia ini kan kenapa polemik adu domba itu, karena memang dari kolonial dulu, dari Belanda dulu, berpuluhan tahun kita dijajah gitu macam. Dan ini momok yang sangat rusak sekali masyarakat Indonesia ini. Memang sangat mudah dia adu domba gitu. Makanya kita ngomong, kita harus kasih kepercayaan dengan kepolisian membongkar ini. Kita dukung Bang, kita dukung, ayo dengan teman-teman gerakan mahasiswa berbagai macam, tapi jangan dimusuhi kepolisian itu untuk membongkar ini. Tambah jadi mereka tidak mau membongkar kasus ini gitu ya. Nah, ini harus berpikir cerdas. Kuncinya apa? Aparat kepolisian harus segera cepat membongkar kasus ini. Gitu aja. Kita harus percaya. Oke. Ini udah masuk segmen terakhirnya juga ini, mau hampir kesimpulan. Tapi ringkas saja saya tanya soal, bukan saya tanya, apa yang diharapin Bung Ferry, teman-teman OKP dari gerakan mahasiswa untuk Kapolri, untuk Menteri HAM, terkhusus Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dari peristiwa ini. Silakan. Oke. Sebenarnya besar harapanmu ya dalam langkah penyelesaian kasus-kasus HAM, karena ini menjadi topik yang sering terjadi di Republik kita terkait pelanggaran HAM. Jangan sampai pandangan masyarakat ini tidak percaya lagi kepada instansi. Karena begini logikanya Bang, kenapa timbul lembaga individu ya, termasuk Kontras ataupun ada gerakan-gerakan kawan-kawan Kamisan segala macam, itu bentuk protes dari ketidakmampuannya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jangan sampai itu timbul kembali ya. Nah, yang diharapkan dari pihak aparat, dari pihak kementerian, termasuk Bapak Prabowo sendiri kan, ini yang diselesaikan secara cepat. Cepat, transparan, dan kita publik tahu ini kenapa sih. Jadi jangan sampai nanti seperti yang Bang Ferry katakan kan, jangan sampai ada indikasi adu domba. Nah, kembali kepada masyarakat sipil, kita perlu melakukan pencerdasan terhadap kasus-kasus ini secara universal, secara HAM, dengan upaya
supaya kawan-kawan masyarakat sipil tahu apa itu intervensi nantinya, apa itu desakan-desakan kawan-kawan terhadap dirinya. Nah, itu yang perlu kita gaungkan di masyarakat, termasuk kawan-kawan OKP ataupun BEM segala macam aktivis. Ini menjadi PR kita bersama dalam menyelesaikan pencerdasan publik pada masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Bisa dari media, bisa dari terjun langsung pada masyarakat. Nah, itu yang poin penting yang harus kita sampaikan di sini. Gitu Bang kira-kira. Oke, thank you. Taufik. Ya. Sama. Sebenarnya kalau untuk harapan untuk ini ya, untuk Pak Sigit selaku Kapolri itu ya reformasi Polri aja dulu satu. Reformasi Polri satu kan. Kalau untuk ini Presiden RI, kalau memang menginginkan masyarakat masih percaya dengan pemerintah, segera bongkar kasus ini. Segera bongkar. Ketika kalau kasus ini terbongkar seperti yang dibilang oleh Bung Wide, dengan transparan, pokoknya semua tahu, ya mungkin kepercayaan dari masyarakat itu bakal muncul kembali. Mengingat ada beberapa kasus dari kasus HAM itu kan tidak terbongkar secara terbuka kan. Mungkin bongkar ini dulu. Dan untuk Menteri HAM Pigai ya, Bung Pigai. Tolong ditunjukkanlah kepintarannya itu kan untuk membongkar kasus ini. Mungkin itu aja Bang. Oke, Bung Ferry. Ya, Seperti apa harapanmu? harapan kita ini harus ada atensi khusus gitu ya dari presiden. Ini itu sudah kalau kita lihat di berita ya, sudah ada perintah langsung dari presiden dengan Kapolri ya untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Nah, karena betul kalau kita kaitkan dengan masalah politik ini jadi presiden buruk oleh Prabowo gitu ya. Karena memang isu sudah berapa kali beliau calon presiden, sudah 3 kali, yang keempat ini baru menang. Itu memang kasus-kasus pelanggaran HAM itu yang diungkit terus ya. Karena ya masalah yang lalu gitu ya, 98 dulu, gerakan dulu, reformasi dulu. Dan ini kalau tidak selesai sesuai yang dikomitmenkan oleh Presiden Prabowo pada saat itu, pas debat berbagai macam, kan orang ngomong terus ngeritik saya masalah pelanggaran HAM, dan saya akan buktikan kata beliau gitu ya. Saya buktikan ketika saya jadi presiden, apapun yang masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia akan saya selesaikan. Pegang omongan itu aja gitu. Nah, jadi presiden harus cepat memerintahkan langsung Kapolri dan Panglima macam jangan ada intervensi manapun kasus ini. Dan juga kita minta dengan Komnas HAM khususnya dan Komnas HAM berbagai macam ya, untuk aparat itu harus ada perlindungan aktivis HAM, aktivis masyarakat, aktivis mahasiswa, ada perlindungan, dan jangan sampai terulang masalah ini lagi karena sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 gitu ya, masalah HAM. Jadi kita harus berpegang negara sebagai negara demokrasi, kita bukan anti kritik pemerintah. Setelah kebijakan yang dia buat salah, memang harus ada penyeimbang mahasiswa dan gerakan untuk mengkritik, dan kritik itu bagus gitu ya. Tapi kalau kritik tidak sehat jangan didengar gitu ya. Dan kita pesan dengan gerakan mahasiswa dan masyarakat, kita jangan takut, jangan dengan masalah ini kita diam di rumah, tidak bisa bebas lagi untuk keluar kemana-mana diskusi. Dan ini salah satu kita terima kasih ya dengan Bang Bro, Bang Benny membuat sebuah podcast ini salah satu sebagai penyaluran informasi kita dengan masyarakat di media sosial nanti gitu ya. Dan ini harus sampai ke telinga masyarakat karena Android ini sampai ke kampung-kampung sudah memegang HP Android ya, HP, dan ini sudah sampai nanti, dan jadi masalah ini cepat tersebar gitu Bang. Jadi terima kasih acara kita pada hari ini, kita melaksanakan podcast ini, mudah-mudahan teman-teman gerakan mahasiswa dan ini tetap hati-hati, walaupun hati-hatinya tetap jaga dengan rekan-rekan yang lain. Kita harus bersama memantau, kontrol masalah ini jangan sampai berlarut-larut. Mungkin itu Bang. Oke. Ya. Terakhir saya mulai dari Bung Kelvin, nanti lanjut yang lain juga, kesimpulannya deh dari apa yang kita bahas malam hari ini. Silakan. Kalau untuk kesimpulan apa yang dibahas dari tadi, sebenarnya saya ingin melihat bahwasanya pemerintah itu yang memang dia menjalankan fungsinya yang memang benar. Suatu kebijakan yang mau dibuat itu yang seharusnya harus pro dengan rakyat, bukan pro dengan segelintir orang. Dan kita lihat di kasus penyiraman ini,
itu ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang yang vokal, orang-orang yang mengkritisi atau memberikan suatu atensi yang kuat untuk negara itu malah secara tidak langsung mau dibungkam. Ya kita mau lihat bahwasanya sejauh mana seharusnya negara itu menjaga warga negaranya kan. Sejauh mana negara ini menjaga warganya sendiri. Bukannya kita tidak benci dengan pemerintah, kita tidak benci dengan pemerintah atau institusi, kita tidak benci. Tapi apa yang kita suarakan itu menjadi suara untuk meluruskan ketika negara ini sedang belok. Bahwasanya ketika negara ini sedang salah langkah, ya kita sebagai warga negara Indonesia kita harus wajib untuk meluruskan itu, harus wajib untuk menyuarakan. Jadi kalau kesimpulan besar sih, semoga kedepannya tidak ada lagi kasus penyiraman dan seperti tadi untuk kawan-kawan aktivis, kalau bisa negara harus bisa melindungi, jangan dibungkam, tapi ya diajak ngopi, diajak diskusi, bakal di situ bakal keluar jalan tengah dan bakal ada itu titik apa yang memang yang kawan-kawan dari aktivis inginkan dari negara bagaimana, nanti kan timbul nih solusinya Bang. Mungkin itu aja Bang. Bung Ferry, kesimpulan. Kesimpulan cuma itu tadi Bang. Intinya satu, presiden harus ada atensi khusus menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, khusus untuk teman-teman adik-adik gerakan mahasiswa dan gerakan-gerakan masyarakat sipil, jangan takut dengan masalah intimidasi ataupun sebuah percobaan pembunuhan beberapa kali ya yang terjadi dengan rekan-rekan gerakan ini, aktivis-aktivis HAM berbagai macam. Jangan takut. Kedua, kita tidak mengungsi kepolisian dan tentara, itu pertama. Dan saat ini kita mendukung penuh pihak kepolisian di Jakarta dari Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus seterang-terang benderangnya gitu. Jangan merasa takut ataupun nanti takut diintimidasi atau ditekan berbagai macam. Masyarakat mendukung kepolisian, itu aja. Siapapun itu pelakunya. Siapapun itu pelaku, aktor dalang di baliknya maupun ini misal gitu ya, ada unsur dari Andri ini membahas masalah undang-undang TNI misalnya gitu. Ataupun ini ada oknum lain yang neror ini bukan dari TNI gitu ya, bukan dari instansi itu. Mungkin dari tadi kita bahas masalah domba tadi ya, dari orang-orang negeri bagaimana macam memanfaatkan momentum masalah ini. Dan kita mendukung penuh kepolisian untuk membongkar ini. Kita dukung, kita support apapun yang kepolisian ini minta masyarakat dukung. Yang penting kasus ini terbongkar, jangan sampai salah tangkap tadi yang dibahas rekan-rekan UKP tadi dan mahasiswa. Dan ini harus benar-benar pelakunya benar dapat dan dalang aktor di belakang ini harus ketemu. Begitu Pak. Jangan drama-drama lagi lah. Ya. Silakan ya. Mungkin kita sepakat bahwasannya kebebasan berpendapat tidak boleh dinegosiasikan, dalam artian tidak boleh diintervensi, tidak boleh ada campur tangan pihak-pihak untuk kepentingan pribadi. Bung Karno itu pernah mencetus yang namanya internasionale, Bang. Pri kemanusiaan. Ini yang harus ditegakkan di negara kita. Jangan sampai ada pihak satu yang pihak satunya lagi memanfaatkan ini untuk merusak perkemanusiaan di Indonesia. Budaya kita budaya gotong royong, perkemanusiaan kita saling menjaga. Nah, jangan sampai dengan kasus yang Andri Yunus ini kita pecah belah. Nah, permasalahan lagi terkait HAM menjadi atensi khusus Bapak Presiden ya. Jangan hanya dengan Andri Yunus ini, tapi regional Bengkulu banyak kasus HAM, banyak kasus HAM. Contohnya Pino Raya, Panengkuas dan yang lain. Jangan mentang-mentang Andri Yunus ini di pusat, jadi Bengkulu nggak terlihat, begitu kan? Siapa tahu di Bengkulu ini kita jauhkan apalah ibarat kata kan. Jangan sampai ada Andri Yunus di Bengkulu. Nah, itu yang menjadi atensi kuat seharusnya. Bapak Presiden lihat, Bengkulu lihat, gubernur segala macam harus terjun langsung lihat masyarakatnya gimana. Gitu Bang. Oke, terima kasih buat aktivis senior ya, Ferry Vandalis, Bung Wide dari GMNI dan dari BEMC ya, Bung Kelvin bahasannya malam hari ini. Ya mudah-mudahan ini semangat bareng-bareng nih ya, Pak Kapolri, Pak Sigit,
Anda didukung sama semua, saya rasa nggak semua pergerakan saja ya kan, tapi juga dari masyarakat lainnya untuk mengungkap kasus ini agar bisa terang benderang. Dan rasanya Pak Sigit nggak perlu takut ya. Dari tadi kita juga bahas, ini kita bukan nuduh siapa-siapa, tapi ketika permasalahan ini extraordinary, mungkin dibalik pelakunya ini mungkin extraordinary juga, sehingga bantu Pak Prabowo bisa menepati janjinya terkait HAM, pelanggar HAM akan diusut tuntas, akan dibabas bingkas, kira-kira gitulah bahasanya. Terima kasih buat semuanya. Selamat menunaikan puasa dan selamat udah mendekati Lebaran ini. Mohon maaf lahir batin. Maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Maaf juga kalau ada yang menyinggung hati. Kepada Allah kami mohon ampun. Sehat-sehat terus semuanya. Sukses untuk masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita baik saja dan makin sejahtera. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacamnya.